pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. PLN Unit Induk Daerah Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu ungkap dua hal yang diduga menjadi penyebab blackout Sumatera 4 Juni lalu. Memperingati Hari UMKM Internasional, Kabid Pemberdayaan UMK Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumsel menilai pelaku UMKM diharapkan memiliki legalitas label halal dan SNI. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 27 Juni 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. PLN Unit Induk Daerah Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu ungkap dua hal yang diduga menjadi penyebab blackout Sumatera 4 Juni lalu. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu mengungkapkan dua kemungkinan penyebab gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi Linggau Lahat 275 kV yang mengakibatkan blackout pada 4 Juni 2024 lalu. General Manager PLN Unit Induk Distribusi S2JB Adi Herlambang mengatakan pihaknya saat ini belum bisa menyimpulkan penyebab blackout secara pasti. Namun dari hasil temuan di lapangan terdapat lighting arrestor dan isolator yang rusak. Adi mengatakan apakah kerusakan itu diakibatkan oleh petir atau faktor lain masih dalam investigasi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Selain itu pihaknya juga menduga pemotongan pohon pada jalur transmisi saluran udara tegangan tinggi Prabu Muli Simpang 3 150 kV yang terjadi sesaat setelah kerusakan di transmisi Linggau Lahat berdampak pada semakin parahnya gangguan kelistrikan yang terjadi. Untuk penyebabnya saya masih belum bisa menyimpulkan, tetapi memang ketika terjadi blackout itu ada lighting arrestor dan isolator yang rusak, Pak, seperti itu. Apakah karena petir atau apa, tentunya masih menunggu hasil investigasi dari PLN meng-hire pihak eksternal, Pak, seperti itu. Tadi disebutkan ada dua, Pak, petir sama yang di Prabu Muli itu, Pak. Iya, kalau sementara memang karena ada gangguan di ruas Lubuk Linggau Lahat di 275 kV, kemudian setelah itu ada juga gangguan yang diakibatkan adanya pemotongan pohon yang mengenai jaringan di ruas 150 kV Prabu Muli Simpang 3. Menurut Adi, PLN memiliki 3 sistem kelistrikan di Sumatera yang terbagi atas sistem kelistrikan Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian tengah, dan Sumatera bagian utara, yang ketika terjadi gangguan interkoneksi, maka masing-masing subsistem bisa berdiri sendiri. Saat terjadi blackout 4 Juni lalu, hanya berselang 1,5 menit terjadi gangguan pada jalur transmisi SUTT Prabu Muli, Simpang 3 150 kV, yang mengakibatkan swing tegangan, sehingga sistem proteksi dari sejumlah pembangkit yang terkoneksi terhenti dan mengakibatkan listrik padam di Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Riana Pridani melaporkan. Memperingati Hari UMKM Internasional, Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumsel menilai pelaku UMKM diharapkan memiliki legalitas label halal dan SNI. Memperingati Hari UMKM Internasional yang jatuh pada 27 Juni, Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menilai para pelaku UMKM diharapkan harus memiliki legalitas label halal dan SNI. Peringatan global ini bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di seluruh dunia. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Ambar Sehatiningsi mengungkapkan, saat ini Sumatera Selatan ada sekitar 2 juta pelaku UMKM seperti toko kelontong, kafe, makanan, minuman, dan perkebunan. Bagaimana yang dilaksanakan? Pertama, kita harus memberikan legalitas kepada UMKM. Legalitas itu mulai dari NIB, halal, merek, kemudian sampai SNI ya, BPOM ya, macam-macam lah ya. Dan ini memang harus kita kejar. Bagaimana menguatkan legalitas UMKM supaya UMKM ini diterima, bisa bersaing di pasar global, nasional maupun internasional. Ditambahkan Ambar, saat ini UMKM Palembang sudah cukup bersaing dengan para pelaku di daerah Jawa. Dan UMKM tidak hanya sekedar usaha rumahan saja, tapi juga dapat berkembang menjadi usaha industri jika ditekuni dengan maksimal. Tidak hanya masyarakat, tapi juga saat ini UMKM telah dilakukan oleh mahasiswa. UMKM memiliki potensi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil jika diberikan dukungan yang memadai. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Toko pakaian distro anti mahal di Jalan Kahadalan, Mas Krebet, Kecamatan Sukarame, Palembang menjadi terungkapnya kasus pegawai koperasi yang hilang sejak 9 Juni 2024 lalu. Toko pakaian yang berada di Jalan Kahadalan, Mas Krebet Raya, Kecamatan Sukarame, Palembang menjadi tempat jasad AEP, petugas koperasi yang dikabarkan hilang sejak tanggal 9 Juni tahun 2024 kemarin, ditemukan dalam kondisi dicor. Pembunuhan korban ini terungkap setelah polisi menangkap 1 dari 3 orang pelaku di Batam, Kepulauan Riau. Pada hari Rabu siang, polisi membongkar kolam di dalam toko tersebut yang menjadi tempat para pelaku mengecor korban. Pelaku dihadirkan di lokasi setempat mendapat teriakan dari warga setempat. Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono menerangkan pembunuhan ini direncanakan 3 orang pelaku, salah satunya pelaku yang tertangkap berinisial PS bertugas mengalihkan perhatian korban yang memukulnya menggunakan besi. Pelaku utama adalah pemilik toko sengaja memanggil korban untuk melancarkan rencananya karena kesal dan jengkel soal hutang koperasi. Dan setelah kami mendatangi ruko yang ada, ternyata memang mendasari keterangan daripada tersangka yang kami lakukan penangkapan di Batam, mayat daripada korban, yaitu petugas koperasi yang bertugas menagih utang tersebut, dikubur di belakang rumah ataupun halaman daripada ruko tersebut. Dan saat ini, pada hari ini, kami sengaja mendatangi TKP tempat penguburan maupun tempat kejadian perkara di mana terakhir korban ini dilakukan pembunuhan, selanjutnya dilakukan penguburan di lokasi yang sama. Sementara ini motifnya adalah utang piutang apa Pak? Kejengkelan atau sakit hati yang akan kami dalami, yang notabene dilatar belakangi karena hutang piutang. Menurut Kombes Haryo Sugihartono, kecurigaan muncul saat polisi menemukan bercak darah di dalam toko pakaian itu, ditambah keterangan sejumlah saksi. Terakhir kali korban terlihat di toko pakaian yang tutup bersamaan dengan kabar hilangnya korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Sementara kasus yang mengejutkan warga tersebut dalam penanganan Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan untuk memburu pelaku utama dan 1 pelaku lainnya. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sementara itu, pemilik ruko distro terduga pelaku pembunuhan pegawai koperasi di Palembang dikenal warga sekitar sebagai sosok pendiam. Pemilik distro pakaian bernama Antoni yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pegawai koperasi dikenal warga sekitar sebagai sosok yang pendiam. Seorang pemilik warung kopi di sekitar ruko yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, Antoni selama ini dikenal tak banyak bergaul, namun ia dikenal ramah jika disapa. Warga tersebut mengaku selama ini mengetahui Antoni sudah menikah dan belum dikaruniai anak. Rumah Antoni katanya juga tidak berada jauh dari lokasi usahanya tersebut. Ia sama sekali tak menyangka jika ada peristiwa pembunuhan di dalam lokasi tersebut, walau posisi usahanya tepat berada di seberang ruko. Namun ia sempat menaruh curiga karena tiba-tiba saja ruko tutup. Bagus, ramah. Ramah. Iya, baik bangnya. Gaul. Kamu agak diam. Agak diam. Ya, kalau kita tanya, ramah. Ya. Tidak yang lagi bini tuh ramah galau tanya kan. Maksudnya katanya tahu, masalahnya kata keributan salahnya. tidak pernah terdengar keributan. Kate, aman-aman wae. Itu enggak tahu tuh, enggak tahunya tuh pas udah nutup, hari ini nutup ya. Nah besok budak-budak ini datang, tanya. Budak-budak itu siapa? Permangan koperasi. Selain berjualan pakaian dan aksesoris, Antoni juga menjual motor Vespa bekas di ruko tersebut.
Kasus ini saat ini masih dalam penyelidikan polisi pasca tertangkapnya seorang tersangka dan penemuan mayat korban atas nama Anton Eka Saputra yang disebut dicor di halaman belakang ruko. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan anggotanya terus memburu 2 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Rocky Pratama melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Jelang PON, KONI Sumsel mengizinkan para atletnya melakukan TC terpusat di luar Sumsel. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menawari sejumlah atletnya untuk menggelar pemusatan latihan atau TC terpusat di luar Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumsel, Arianto menjelaskan, hanya atlet yang berpeluang meraih medali emas dan perak saja yang diberikan kesempatan untuk menggelar pemusatan latihan atau TC terpusat di luar Sumsel. Menurutnya, guna memastikan para atlet meraih hasil terbaik di ajang PON Aceh Sumatera Utara nanti, KONI Sumsel mengizinkan para atletnya untuk menggelar pemusatan latihan tersebut. Saat ini sudah ada atlet dari cabur atletik yang menggelar TC terpusat di Bandung, balap sepeda TC di Jogja, menembak TC di Jakarta, dan ada beberapa atlet cabur lain yang akan TC di luar Sumatera Selatan. Ya, untuk kami prioritaskan untuk atlet-atlet kita yang medali emas ya, ada 9 cabur, ditambah dengan nanti kita akan susulkan atlet-atlet kita yang memperoleh medali perak. Ini sudah kita ketemu kemarin, salah satunya ada yang memang di luar negeri, mereka ingin ke tempat yang memang potensi pengembangan prestasi cabur ini di negara itu yang memang lebih potensi. KONI Sumsel memastikan atlet yang nanti berpeluang medali emas dan perak di ajang PON Aceh Sumatera Utara 2024 mendapat prioritas utama untuk menggelar TC di luar Provinsi Sumatera Selatan. Dari halaman KONI Sumsel, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Mewakili kerap bekerja petugas saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.